Gimana Pak Anton? Masya Allah, kita pengen jualan training dan buku-buku internasional ya. Saya bilang ke Mas, yang besok ada Zoom, kesempatan Zoom. Gimana kira-kira ada audiens, prospek, teman yang Pak Anton bisa ajak, sapa-sapa tentang kelas closing dengan copywriting besok? Iya, dari pagi kan ini manusia apa tuh ada gangguan juga, itunya baru aja dinyala nih. Saya pikir udah telat. Jadi udah ada sih gambaran kalau nanti akan diajak teman itu untuk ikutan ini nih yang masuk kelas itu. Kalau Pak Anton sebelumnya suka berbagi info tentang properti atau bisnis ya? Kalau di kalangan teman-teman, kayaknya udah ada grup khusus kan? Ya, kebanyakan sih bisnis, bisnis malu meskipun properti kan kalau sekali jitak lumayan, tapi emang belum merasa PD-nya belum ada, jadi ya seperti tadi Maluki bilang, jadi itu kecondong ke jualan online ya, sharing tips itu. Iya dong, ayo kita sama-sama nih ya. Aku mau kasih energi karena Pak Anton itu sebenarnya sudah berproses ya. Semoga rezekinya dekat nih ya. Saya doakan. Tapi rutinitasnya apa nih? Kalau dikoreksi dari ini kan hari Rabu ya. Kita kalau ngobrol tentang 7 langkah persiapan. Rabu ya. Yang masih kurang nyaman atau pengen tanya sama teman-teman gitu. Karena pengalaman aku menjawab pertanyaan-pertanyaan di setiap lembarnya, 7 lembar itu aja. Dengan itu kan sebenarnya ini intisari dari buku, Pak. Jadi teman-teman belum beli buku aja udah mendapat intisarinya nih sebenarnya. Tapi kan istimewanya kalau beli buku kita ada sesi-sesi ya bareng mentornya dan bisa langsung tanya jawab sama kodenya. Ya seperti itu tuh yang Mbak Nuki bilang, kalau bagian pokoknya yang itu tuh yang kita mudah melakukan, nyaman. Nah itu saya masih belum kena itunya. Iya, masih belum cun. Saya ngerasain banget Pak, apalagi kalau ngerjainnya sendirian ya. Saya aja yang otak pengen jadi konten kreator, yang sebenarnya suami saya nggak melarang ya, tapi di awal-awal tuh saya banyak tidur tengah malam dan nggak temenin anak saya belajar. Itu suami saya sempat ngomel. Saya bilang saya perlu 1 tahun nih buat saya bikin fondasi. Maaf sebentar ya teman-teman, azan. Iya. Aku dekat masjid.
Kak Anton, yuk kita ketemuan, kita mau ambil energi biar besok semangat lagi, Ya, aktivitas Mas. prospek dan juga melakukan habit. Yang tadinya Ya, kita Mas. lelah, capek, bingung, perlahan semakin teratur dan menghasilkan insya Allah. Karena aku juga sudah lewati dan aku belum sukses. Ya, aku sudah lewati, sudah menghasilkan, dan aku adalah temennya teman-teman yang akan bantuin teman-teman makin pede dalam perjalanan menjual. Karena aku seneng banget jualan. That's my power, that's my superpower. So teman-teman yang masih ragu, masih takut, enak banget jualan online itu enak banget. Zaman dulu ya, aku kalau jualan offline ya, mesti janjian ketemuan sama orang. Pak Anton mungkin punya pengalaman juga. Itu kalau traktir ngopi aja minimal satu orang 100.000 ya. Itu kalau di dunia online namanya CAC, Customer Acquisition Cost. Nah, biaya-biaya itulah, biaya marketing itulah yang sebenarnya pebisnis mesti siapkan, terutama pebisnis online ya. Apakah dalam bentuk misalnya nih kita lagi nggak ada dana, jadi kita mesti tahu banyak informasi sehingga kita jadi orang yang paling tahu dan paling berbagi ke calon prospek kita. Dari situ aja Pak Anton udah punya kekuatan luar biasa. Nah, makanya yuk kita bikin diri kita ahli, terutama untuk buku-buku memulai bisnis online ya. Ini bukunya Denny Santoso, ini bukunya Mas Hermas. Kenapa aku gandeng mereka? Karena siapa sih mentor yang di pikiran kita gitu ya. Ya, sekarang banyak mentor-mentor baru ya, seperti yang apa namanya, Yezekiel itu ya Kak, Zehek, apa siapa Kak? Banyak mentor-mentor hebat-hebat, bagus-bagus ya di berbagai bidangnya. Tapi kalau kita bicara tentang digital marketing, our top of mind, pikiran pertama kita ya, terutama bagi kita yang mengerti digital marketing dan belajar, Denny Santoso ada di sana gitu ya. Nah, dari situ saya bikin project gitu ya, saya propose dan ternyata beliau mau bantu. Jadi kita reseller dan distributor akan disupport langsung oleh mentor ini gitu ya. Makanya terutama buat teman-teman ya yang belum punya bukunya ya, aku bantu, aku sudah izin sama Denny Santoso, aku bantu ringkas ke dalam actionnya. Nah, action ini setiap lembarnya, satu lembar itu misalnya satu lembar pertama itu kita baca buku halaman 0 sampai 16. Nah, itu kita ringkas sebagai apa? Ternyata seorang pebisnis online maupun offline itu perlu identitas, Kak. Setiap dari kita ini apalagi udah masuk usia 40, usia pensiun, itu sebenarnya ada panggilan di diri kita ya yang bisa kita abaikan, misalnya udah nyaman dengan pekerjaan, tapi biasanya yang mau pensiun tetap nyari bisnis, itu artinya kita mencari identitas, baru mencoba untuk mengenal sebenarnya aku suka apa, aku ahli apa, berpengalaman apa, dan sebagainya gitu ya. Nah, itu yang saya sebagai pemula, kreator pemula, saya sudah lihat dari sekarang, dan di buku ini dijelaskan gitu ya, dari pengalamannya Denny Santoso sendiri. Makanya, oh berarti bagian pertama kita mesti menetapkan bisnis identitas. Jadi kalau mau bisnis, jangan cari produknya gitu ya, cari bisnis identitas. Terus kedua apa? Yang kedua kita cari target market gitu ya. Kita tentuin dulu. Oke, kalau gitu kita punya skill ini gitu. Nah, kalau apa namanya, kalau teman-teman misalnya ragu, takut gitu ya, ini mesti diisi nih satu persatu. Sebenarnya identitas kita tuh apa sih ya? Kalau saya selalu membawa diri saya adalah ibu rumah tangga yang pengen banget nih sukses gitu ya. Sukses punya bisnis, kenapa? Karena saya tahu, saya punya pengalaman, saya punya story. Saya lihat orang tua saya itu di masa pensiunnya mereka bingung gitu ya. Mereka cari bisnis padahal waktunya sudah terbatas, tenaganya juga sudah terbatas. Nah, seringkali kena tipu karena mengandalkan hasil, bukan dari kekuatannya, bukan dari identitasnya, bukan dari skill dan pengalaman dia ya. Selama ini di bidang arsitektur gitu ya, tapi bisnisnya kuliner ya, dari hobi.
nggak ada masalah. Tapi sebenarnya sepanjang hidup itu dia sudah habiskan sekian puluh ribu jam itu di bidang apa gitu ya. Nah, dengan online ternyata luar biasa. Kita bisa bikin pelatihan, kita bisa, tapi itu semua perlu disiapin. Kalau kita punya uangnya, kita bayar adminnya, kita bayar orang kreatifnya. Tapi kembali lagi, bisnis ownernya perlu punya kerangka berpikir dong, perlu punya. Nah, ini kenapa kita pakai ilmu-ilmu orang dari yang sudah berhasil, dan dengan mengisi workbook ini harapannya bisa membantu teman-teman petakan ini ya. Assalamualaikum, malam ini ada tanteku Andung Diana juga join. Aku pengen banget nemenin Andung buat merapikan bisnis cateringnya atau apotekernya nih ya, karena keahliannya luar biasa. Dan Makasih, Lucky. halo, Andung. Wah, sehat ya, Andung. Insya Allah. Semoga semangat. Nah, kita nih, Andung, setiap hari Senin dan Rabu berbagi semangat ya. Aku walaupun hanya satu teman yang hadir, tetap aku berkomitmen paling tidak sampai 8:30 itu kita berbagi. Jadi jangan lama-lama lah ngobrol. Yang penting kita dapat ilmunya, besok actionnya apa gitu. Pengennya sih begitu, Andung. Semoga kita bisa diskusi ya. Bismillah. Oke. Oke, yuk kita lanjut. Ini Ibu Nur Hayati dari tadi belum. Kak Syams, thank you ya udah hadir. Sip, kita mau ngobrol, terutama buat persiapan ya teman-teman. Aku bongkar semua tips dan trik ya, terutama untuk menjual online. Karena kekuatan aku adalah aku senang banget jualan. Dulu aku hampir bisa menjual semua banyak hal ya, mulai dari kambing, logam mulia, asuransi, kuliner. Kalau teman-teman mampir ke Instagram aku, terutama di bagian-bagian bawah, teman-teman akan lihat gimana aku happy ya, mulai buka kios dan sebagainya. Aku biasa buka kios modal 30-50 juta ya, tapi zaman sudah berubah, banyak yang berubah, termasuk bukan hanya tren, barang, dan sebagainya ya. Yang aku sangat sadari adalah sekarang orang jualan itu online. Nah, persiapan online-nya seperti apa ya? Aku kalau di grup kecil kita, aku sering berbagi ya teman-teman closingan aku, komisi aku gitu ya. Semoga teman-teman berkenan karena itu adalah bahan bakar ya yang aku lempar ke teman-teman. Kalau temanku nih sama-sama pemula si Mbak Lucky, dia makin pede loh gitu ya, konten-konten dia makin rapi loh. Kenapa? Karena memang disiapin teman-teman gitu ya, karena memang practice gitu ya, practice. Nah, konten-konten seperti ini contoh, ini aku ajarkan ya, jadi tinggal ganti covernya aja nih teman-teman. Nah, jadi ternyata bikin konten itu nggak harus kita bikin dari awal. Nah, aku lagi belajar ya di kelas buku konten kreatornya Denny Santoso. Aku bersama distributor dan reseller nantinya akan upload konten kompakan yang bilang ke seluruh dunia kalau hey, kita semua itu punya cerita. Kamu tahu nggak kalau konten kreator, orang yang mengupload konten satu hari sehari atau bahkan lebih, itu dia punya kekuatan untuk menyampaikan pesan ya. Kalau aku menyampaikan pesan, let's go online gitu ya. Semua akan go online pada waktunya. Kalau kamu gimana? Karena uang zaman sekarang mengalir dari penonton konten ke pembuat konten atau konten kreator. Buktinya udah banyak banget. Kalau influencer teman-teman perhatikan, teman-teman yang teman-teman follow, mereka pasti ada bilang gitu ya, wah ternyata 5 tahun ini, 10 tahun ini kita udah sama-sama ya gitu ya. Dari misalnya skincare influencer yang tadinya dia jerawatan, ngerasa nggak pede, ngerasa nggak cantik. Nah, itu semua dibongkar di buku ini teman-teman gitu ya, di mana belief atau confidence yang selama ini kita tonton orang, oh dia cantik, oh dia keren, oh dia sih anak orang kaya dan sebagainya. Ternyata kalau kita lihat fokusnya dialihkan, banyak banget kreator itu yang jauh dari persepsi ideal. Tapi mereka punya belief, mereka punya keyakinan, dan mereka upload konten setiap harinya. Dari yang cuman aku follow ya akunnya Pak
Mr. Bowen ya, itu dia bicara tentang montir ya. Jadi setiap hari keseharian dia di bengkel dia bercerita itu dia sekarang punya kampung YouTube. Nah, kita nih mau tetap jadi penonton atau mau memulai upload konten gitu ya. Tentunya tidak perlu investasi yang berlebihan, cukup dengan beli buku, hadir dan dekat dengan aku, dengan mentor-mentor nasional ya. Kita sambil mendengar, sambil mempraktekkan itu teman-teman pasti akan keracunan dan insya Allah rezeki online-nya semakin dekat ya. Terutama kalau teman-teman tahu cara praktekin ilmu bukunya. Makanya aku udah siapin ini ya. Kalau teman-teman mampir ke Instagram aku, tinggal klik di sini. Nah, nanti setelah klik di sini, ini bisa nonton replay YouTube-nya dengan Deni Santoso atau mau workbook bisa klik di sini. Nah, malam ini kita mau bikin landing page ini, teman-teman ya, terutama Tanteku, Andung, Kak Syams, Kak Anton yang kita mau sama-sama jualan buku bareng nih. Oke, sip. Nah, jadi kita ketemu di hari Senin. Hari Senin itu tentang trik tools ya berbisnis online. Ya, kita ngobrol tentang permasalahan di bisnisnya teman-teman juga. Silahkan. Hari Rabu kita fokus untuk praktekin merapikan dari mindset pola pikir kita sampai ke action online kita dengan workbook ini ya. Jadi workbook ini bisa dipakai di semua bisnis. Mulai dari pertama kita menentukan identitas bisnis kita, story kita ya, misalnya saya di catering saya itu story-nya adalah kopi-kopi aku itu single fighter ya atau janda. Nah, ini yang kita harus rekonstruksi sedikit, kita harus sampaikan ya ke dalam bentuk konten dan cerita. Karena zaman sekarang orang tidak lagi membeli catering, orang membeli cerita, orang membeli hubungan baik gitu ya. Makanya kita berkenalan setiap hari. Apa sih skrip perkenalannya itu juga kita siapkan. Pokoknya hampir semua itu bisa disiapkan mulai dari confidence atau belief, percaya dirinya, sampai ke skripnya, sampai ke menjawabnya. Nah, besok kita akan ketemu Mas Hermas untuk copywriting closing-nya seperti apa sih. Kalau orang itu buku apa sih, bentar ya saya nggak punya uang dan sebagainya, bagaimana sih ngejawabnya. Nah, itu besok akan dibongkar sama Mas Hermas. Kita tinggal screenshot aja, kita coba praktekin, nanti kalau ketemu hambatan atau tantangan seperti itu, kita coba jawab. Kurang lebih seperti itu, nanti lama-lama badan kita akan terbiasa, semakin ahli, apalagi kalau dikerjakan setiap hari. Oke, jadi aku udah tahu nih, Pak Anton mau ikutan jualan buku nih bareng aku ya, kalau Pak Mas Syam juga ya, terakhir juga infonya semangat banget nih ya. Oke, aku rasa ini kita udah saling kenal. Aku udah nggak perlu kesini dulu. Kita mau langsung aja ya, teman-teman. Sebelumnya ya, aku kembali lagi mau kasih semangat buat Bapak dan Ibu di sini. Dunia itu sebenarnya tidak dalam keadaan baik-baik saja ya, teman-teman. Kita yang masih dalam keadaan sehat aja udah luar biasa ya. Kalau saya mau memilih ya, lebih baik saya main sama anak-anak di bawah gitu. Tapi saya punya ketakutan teman-teman, saya punya impian ya. Yang sebelumnya saya nggak pernah mimpi kalau nggak lagi pandemi kayak begini ya. Jadi semenjak pandemi mungkin teman-temanku di sini udah tahu ya, aku menutup kios kebabku di kampus-kampus itu hantaman yang luar biasa. Tapi setelah itu aku mengenal digital marketing, mulai mendapat rezeki dari yang ilmu gratis, terus menjual barang orang, afiliasi digital, bukan seperti jualan cilok yang untungnya 1.000-2.000 perak, untungnya 70.000, 100.000, jutaan. Jadi Masya Allah teman-teman, itu tapi kita mesti milikin skillnya, terus kita juga mesti show ya, kita mesti tunjukkan ke dunia, paling tidak di akun-akun media sosial kita dan interaksi kegiatan interaksi seperti ini, kalau kita ini ahli di mana gitu ya. Nah, kalau dengan upaya yang aku lakukan setiap Senin Rabu ya, capek, ngantuk, males, mager, tetap aja aku mulai. 1 orang, 10 orang, 30 orang, tetap kita bicara gitu ya, punya agenda. Nah, aku berharap teman-teman juga punya agenda seperti itu.
Jadi bukan banyak-banyakan belajar gitu ya, tapi belajar yang kita langsung praktekin. Oke, malam ini, kemarin gue belajar ini, besok gue praktekin apa? Oh, kemarin bikin skrip perkenalan, besok aku kenalan ke 30 orang deh di media sosial, memperkenalkan namaku, usahaku, ayo berteman. Kalau lebih hebat lagi, aku punya lead magnet ini gitu ya. Nanti aku akan cerita apa yang aku lakukan. Oke, karena di tengah kondisi yang tidak pasti seperti sekarang ya, bangun bisnis itu perlu waktu ya teman-teman, kecuali kita sudah sangat dikenal artis atau memang selama ini kita berjualan. Aku pun yang selama ini berjualan perlu adaptasi karena sudah dijauhin sama cukup banyak orang, kecuali pelanggan ya. Kalau pelanggan mereka terawat ya, yang beli logam mulia tuh mereka happy, tapi ya mereka hanya tahu aku jual logam mulia, yang beli kambing ya happy, yang beli makanan ya request lagi, tapi belum bertambah. Nah, semenjak aku tahu digital marketing ya, klienku yang kontak database aku ya, yang aku terus tambah sehari 30, sekarang sudah 9.000 kontak, itu perlahan aku kenalan lagi, aku kasih hadiah lagi. Buat teman-teman yang mau memulai bisnis online, aku punya workbook ya. Nah, ini adalah hadiah, ini permen-permen buat teman-teman aku yang suka bisnis. Dan ketika mereka oke, aku klik gitu ya. Nah, ini yang malam ini kita mau bikin. Oke, aku klik. Nah, aku punya data mereka, teman-teman. Ya, seperti ini. Nah, ini yang teman-teman akan belajar nih malam ini, gitu ya. Aku punya nih data-data beliau-beliau ini. Ada berapa datanya ya? Dari 9.000, aku baru mengumpulkan 196. Kalau di handphone ya, aku punya broadcast itu yang masing-masing isinya 200-an orang itu, orang-orang yang sudah saling save ya sama aku tuh ada 7 broadcast, itu berarti 1.400-an. Ditambah 9 grup, satu grup kurang lebih 150-an. Gitu ya, jadi kurang lebih 2.000-3.000-an orang sudah aku sentuh setiap harinya. Ini aku percaya teman-teman di sini mungkin sudah ada yang memulai. Aku tahu Pak Anton dan Pak Syam sudah memulai. Ya, terus semangat teman-teman ya, kita memang harus memperluas jaringan dan pastikan ya seperti ini, target pertama kita adalah mencapai 1.000 kontak. Nah, dibantu nih sama Denny Santoso dengan Trivalue ini, kita jadi punya keyakinan sebenarnya bisnis kita itu valid dan diterima sama target market kita itu gimana sih, ya kan? Kalau di broadcast, di grup itu kan enggak semua interaktif ya. Nah, kalau di Trivalio, mereka download pancingan kita, umpan. Andung kok nggak dengar suara Uki ya? Padahal udah di full ini volumenya. Aduh, gimana teman-teman yang lain, suaraku bermasalah ya? Enggak, bagus Mbak Luki. Suara Mbak Luki jelas. Atau nih? Ini Andung beberapa kali begitu ya, sayang sekali. Kenapa ya Andung? Ya lanjut aja. Oke ya, jadi seperti ini ya teman-teman, kita mau memanfaatkan ini karena intinya gini, aku tadi ketemu sama pedagang elektronik ya, di rumahku tuh ada banyak beberapa, teman-teman juga pasti punya pengusaha sukses ya, kayak toko bangunan, elektronik, warung, dan sebagainya, yang sudah lebih dari 10 tahun ya. Kalau aku datang ke mereka, itu sudah pasti menurut pengalaman aku juga yang berbisnis kebab baru 2-3 tahunan ya, itu kita mendekat ke pasar, mendekat ke market. Kalau kita nggak jualan di pasar atau di mall ya, kita mesti bikin toko kita itu rame, terang ya, kayak Indomart ya, sehingga pengunjung-pengunjung itu kan datang. Nah, sama sebenarnya di media sosial itu, ini adalah mall zaman sekarang gitu ya. Jadi kalau kita pasang toko kita di media sosial gitu ya, dibandingkan kita bikin website sendiri, itu sudah kita masuk ke mall. Nah, hadiahnya adalah kita nggak perlu bayar kan mall itu ya, gitu. Jadi kalau memang dana kita terbatas, kita nggak mau pakai iklan, berarti PR-nya adalah
harus mau nggak mau berbagi konten, pemikiran, kesempatan, apapun seputar bisnis kita. Kalau kita punyanya stoknya barang elektronik, ya setiap hari kita mesti taruh. Misalnya ini lampu ini bisa dirubah dan sebagainya. Gimana mempercantiknya? Dikasih hook, ya headline, terus dikasih tulisan. Kalau yang kuliner gimana? Sama, yang kuliner juga begitu ya. Maksudnya bukan katalog ya. Sekarang jadi lebih ke bercerita. Sorry, usahaku yang ini aja deh. Gitu. Nah, usaha apapun ya sebaiknya kita manfaatin orang yang lalu lintas ya, lalu lalang sekarang itu di media sosial. Gitu. Jadi kalau teman-teman yang bikin website sendiri itu harus sudah dipastikan udah punya target market yang ini ya, yang mau mampir gitu ya ke toko kita sendiri. Kalau ini kan enak nih di mall. Nah, hari ini kita akan bikin ini nih teman-teman ya, namanya adalah lead magnet atau pancingan berupa landing page. Jadi landing page itu adalah kalau kita menawarkan nih seperti ini usaha aku ya, sebenarnya nggak harus bagi-bagi voucher yang bernilai besar, tapi ini adalah pancingan sekali lagi, seperti teman-teman dapat diskon GoPay atau ya fenomena yang sekarang lah ya, yang orang bilang bakar uang atau apa, itu sebenarnya bukan bakar uang ya, itu adalah budget marketing untuk menargetkan orang-orang yang nantinya terbiasa belanjanya sama kita, bersih-bersih rumahnya sama kita, gitu ya. Kalau mau tanya-tanya tentang buku bisnis sama kita gitu. Nah, seperti ini. Nah, nanti orang yang tertarik dia akan mengisi data ini, kemudian at any time kita bisa sentuh mereka, kita bisa follow up. Siapa nih di antara teman-teman yang udah bikin landing page pakai aplikasi apa? Boleh dong cerita di chat. Kemudian bisnisnya apa ya, gitu ya. Bisnisnya misalnya kuliner. Kemudian bikin landing page-nya di Milkshake, di Linktree, di mana sih gitu ya. Boleh dong cerita di chat ya. Ada yang udah pernah bikin atau ada yang punya bisnis? Aku mau bukain. Oh, oke. Ada. Oke, sambil nunggu ya, teman-teman yang ada laptop atau handphone lain bisa sambil buka namanya tribeliopage.com. Seperti ini ya. Nah, jadi ini loh yang disiapin sama Denny Santoso buat bantu kreator seperti kita ya, yang tidak berbudget atau bahkan yang berbudget ya, seperti aku siapkan budget untuk marketing khusus. Kalau belum berbudget gimana? Nggak apa-apa, tetap kita bisa manfaatkan ini gratis ya. Caranya adalah ketika teman-teman ke tribeliopage.com, teman-teman tinggal login ya. Sign up ya. Kalau pertama kali bisa sign up pakai Facebook atau Google ya, seperti biasa. Nah, ini aku mau sign up. Nah, selain di Tribelio page ya, karena aku sudah kelola Tribe di Tribelio, itu jadinya lengkap kayak begini nih. Gitu. Kalau teman-teman coba ya, aku mau logout dulu. Aku mau loginnya pakai kok dia otomatis gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa coba ya, sign up-nya gratis gitu. Nanti dia akan masuk ke halaman seperti ini. Oke, ke halaman seperti ini nanti sorry. Aku coba off dulu ya, aku buatkan yang ini dulu. Aku buatkan yang sama seperti teman-teman baru memulai.
Wah, dari tadi aku ngejelasin kita nggak rekam ternyata. Oke, sip. Yuk kita ngobrol-ngobrol siapa teman-teman yang pengen lebih mantepin lagi nih jualan online-nya dengan landing page. Yuk kita ngobrol-ngobrol. Silahkan Pak Anton, Andin, dan Kak Syams. Yuk kita diskusi yuk. Siapa nih yang biasa pakai atau mungkin ada desktop atau komputer di rumahnya untuk mengakses internet, atau semuanya dari handphone? Dulu aku semuanya dari handphone, tapi setelah sekarang lebih dari 200 orang ya yang aku rawat, ya yang aku sapa setiap harinya, ya aku bayar tools ya, bayar. Dan lebih mudah memang tools-tools itu diakses dari desktop atau komputer, dari laptop. Begitu. Gimana Pak Anton, Andung, sama Pak Syams, ada yang mau ditanya Pak? Iya Mbak Loki, mau izin bertanya. Oke. Tadi kan di mana tuh di pembuka pagi itu Mbak Loki kan ada temanya 4 langkah jualan. 4 langkah ya, termasuk tadi kita nyoba bikin itu ya Mbak Luki ya, yang landing page itu sama sebar link. 2 lagi apa ya komplit Mbak Luki? Sorry kok aku lupa ya, 4 langkah closing ya? 4 langkah jualan dan closing. 4 langkah jualan dan closing. Aku tulis di mana ya? Kok aku jadi lupa. Itu Mbak Luki. Waktu itu sih saya waktu japri ke saya. Tapi untuk agenda malam ini? Untuk agenda malam ini. Malam ini ya, bikin landing page ya. Oh sorry, itu ada di grup kita Kak, di grup reseller. Kan aku kasih panduan 4 langkah ya, maaf. Sebentar. Jadi Kak Anton kan pengen bawa diri ya, seperti aku bawa diriku itu kita jadi yang paling tahu tentang buku-buku bisnis online ya. Nih, jadi kemarin itu aku bantu teman-teman ada 4. 4 itu adalah 4 itu pertama teman-teman mesti menargetkan kelompok. Sorry. Nah, nomor 1, yuk kita tentukan kelompok target market ideal kita. Kalau misalnya aku dengar cerita Pak Anton, apakah target market ideal gini? Target market ideal itu bukan teman-teman SMA, teman-teman kuliah, bukan begitu ya Pak ya. Target market adalah kelompok orang yang punya permasalahan dan kita punya solusinya. Gitu ya. Kelompok orang yang punya permasalahan dan kita bisa mudah temuin ya. Gitu. Jadi kalau aku mau jualan buku konten kreator ini ya, contohnya selama ini tuh aku ada di lingkungan apa sih ya? Sama lah seperti orang misalnya punya modal bisa punya ruko di Tanah Abang gitu ya. Jadi kalau di Tanah Abang tuh sebenarnya orang-orang yang datang kan ada ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak. Nah, kelompok mana nih yang pengen saya solusikan? Oh, baju baby. Oh, kelompok ibu ya, yang bayar kan ibunya. Kelompok ibu-ibu muda misalnya. Gitu. Kenapa? Karena solusi saya adalah baju anak. Dari situ saya buka kios ya. Di Tanah Abang itu buka kios ratusan juta ya Pak ya setahunnya ya. Terus belum ngisi tokonya, belum ada sisa barangnya. Gitu ya. Nah, itu yang kita pengen lakukan. Itu yang kita pengen lakukan. Tapi luar biasanya berbisnis online modalnya hampir nggak ada dan minim. Apalagi di grup kita ya, belum punya buku aja udah bisa jualan buku, bahkan nanti bisa dapat bukunya, dan harapannya adalah lebih dari dapat buku ya, dapat penghasilan juga.
Tapi teman-teman harus yang paling yakin bahwa buku ini adalah solusi yang teman-teman punya. Oke, jadi nomor satu, Pak Anton tentuin dulu nih dengan keyakinan. Saya tuh nyaman menawarkan ketemu sama siapa, ya kan? Nomor satu, target market, ya. Tentuin. Jadi jangan sampai saya mau jualan fashion, saya mau jualan buku, jualnya ke siapa? Ke semua orang. Teman-teman akan kelelahan. Gitu. Jadi ayo Pak Anton dimulai disiplin menulis. Apakah itu karyawan ya? Contoh kan Pak Anton kan dulu juga bekerja ya lebih lama daripada saya. Itu kan banyak sekali karyawan yang Bapak bisa temuin. Apakah Bapak mau temuin karyawan yang pengen go online atau dapetin penghasilan online dengan belajar bikin konten gitu ya? Karena kan solusinya buku-buku bisnis online, ya kan? Apakah mau temuin karyawan atau orang-orang pensiunan, ya kan? Karena buku ya, edukasi itu bisnis yang nggak akan mati Bapak. Nah, tapi Bapak harus punya keyakinannya, gitu ya. Karena semua ilmu, semua orang kalau mau ibaratnya dokter deh, dari dokter umum ke dokter spesialis, dia mesti bayar ratusan juta bahkan miliaran untuk dapat apa? Dapat ilmu. Nah, pastikan diri kita adalah orang yang cukup ilmu dan berbagi ilmu tentang peluang bisnis online atau cara-cara jualan di online ya dengan menggandeng mentor-mentor ini gitu. Makanya saya senang sekali saya lihat Pak Anton kan juga di grup sering berbagi. Nah, itu kembali dikerucutkan lagi Pak, difokuskan. Jadi jangan terlalu random seolah-olah kita si palu gada atau menjual segala sehingga orang akan menghindari kita gitu. Jadi bawa diri kita sebagai orang ahli ya. Bayangkan diri kita itu sebagai Denny Santoso. Kita perlu punya idol seperti itu. Saya membayangkan diri saya sebagai Mary Liana misalnya, sebagai Denny Santoso gitu ya. Itu membangun kepercayaan diri saya. Kalau saya seperti Andu, saya membayangkan diri saya sebagai chef terkenal gitu ya. Nah, seperti itu Pak. Jadi kita mesti bangun diri, kemudian kita target kita ngobrolnya sama siapa. Target market ya, nomor satu. Terus kemudian nomor dua, kita manfaatin Zoom dari para mentor ini gitu. Jadi target market itu yang pengen go online, kita ajak ke Zoom dengan saya, Zoom dengan mentor. Sebelum nantinya teman-teman bikin Zoom sendiri berinteraksi dengan mereka. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan agenda-agenda dari mentor-mentor bisnis yang ada gitu. Itu nomor dua. Nomor dua. Jadi rutinkan itu dulu. Terus yang ketiga, kita kirim skrip perkenalan ya. Misalnya nih, Pak Anton bikin broadcast message isinya, oh saya tadi menargetkan teman-teman yang pengen bisnis ya. Saya sering banget Pak ketemu pebisnis yang tadi ya toko bangunan, toko listrik ya, sembako ya, yang offline, fotokopi ya, fotokopi yang tadinya di belakang universitas itu ramai sekali, semenjak universitas tutup sampai sekarang belum buka kan lesu sekali ya. Yang karyawan tadinya 7 jadi hanya 2 ya, mereka hanya bertahan karena memang itu bisnis yang mereka punya. Nah, mereka juga sama seperti kita harus dorong dari segi online. Apakah mereka bicara tentang upload konten ya, perawatan mesin, jenis fotokopi dan sebagainya. Intinya mereka harus mengupayakan ke sana karena bisnis ke depan adalah komunikasinya digital dengan konten gitu. Jadi mereka itu adalah target market kita juga ya. Tapi utamanya kita harus fokus ke target market utama kita yang paling kita nyaman. Selain itu nanti mungkin kita lagi di fotokopi kelihatan, bisnisnya gimana nih kabarnya sekarang di masa pandemi ya ini lesu gini. Saya harus belajar bikin konten loh Pak. Ada buku bagus deh, saya udah baca gitu ya, bisa ngomong begitu, bisa buku bagus deh punya Denny Santoso. Perlu baca tuh semua orang yang pengen go online, wajib baca buku itu. Kita yang harus paling yakin. Ketika mereka penasaran, bukunya yang mana? Oh nanti saya kasih deh linknya. Jangan kita gagap-gagap. Nah,
Kalau kita masih gagap-gagap, latih diri kita di depan kaca. Makanya nomor 3, kita mesti belajar menyapa dan bikin skrip perkenalan itu, Pak. Itu nomor 3. Kemudian nomor 4, ya kita berbagi lead magnet untuk untuk bagi-bagi, untuk ajak mereka seperti tadi, kita mendata. Misalnya seperti Pak Anton, udah ada grup, teman-teman ada kesempatan bagus nih ya, jadi nggak perlu melulu kita copy paste dari pusat, karena kadang bahasanya mungkin orang yang kenal kita nggak sesuai nih, ini bukan Pak Anton yang ngomong gitu ya. Jadi Bapak bisa misalnya sapa singkat aja, seringkali saya juga sapa teman-teman begitu ya, kalau lagi pada sibuk kan, saya cuma sapa, teman-teman ada acara ini, siapa yang mau ikut, yuk kita data gitu ya. Nah, semoga dengan kebiasaan 4 itu aja ya, menetapkan target market ya, terus berkenalan setiap hari, kemudian yang ketiga tadi memanfaatkan Zoom ya, kemudian mengajak mereka, memberikan linknya, ini bisa menambah teman-teman yang sesuai dengan target market Bapak tadi, sehingga Bapak yang sama-sama prapensiun atau sudah pensiun itu bisa punya kesamaan. Iya, saya lagi banyak belajar tentang bisnis online gitu ya, karena ke depan kan semuanya mungkin ya, kalau teman-teman belum pernah closing nggak bisa bilang kan ya, karena saya sudah merasakan hasil. Saya dulu juga begitu, tapi kita harus menang di antusiasme gitu ya. Jadi saya punya skill ya, seperti yang saya sudah cerita ke Pak Anton, saya mau buktiin nih di online itu tanpa modal aja bisa menghasilkan. Nah, tapi tetap perlu otak. Nah, otak ini nggak semua siap kan, jadi mesti cari ilmunya. Saya cari ilmunya, bikin stiker WhatsApp aja. Saya kemas ke dalam konsep bikin stiker WhatsApp 10 ribuan. Nah, itu loh kepandaian kita bikin hook seperti itu, orang tertarik. Oh iya boleh Bu, 10 ribuan, ada promo buy 5 get 1. Jadi kita harus yang paling pede dan mengemas bisnis kita itu jajanan. Karena nggak ada mahal, nggak ada murah kok. Kalau kita yang paling yakin dan kita bertemu orang yang tepat, insya Allah jadi rezeki. Nah, lebih seperti itu ya Pak ya, langkahnya. Dan kita latihan begitu. Yuk kita bangun keyakinan. Malam ini kita doakan teman-teman yang ada di tim reseller. Saya udah bantu ya. Ini ada fotonya, ini ada skripnya, diganti nomor WhatsApp-nya teman-teman. Yuk bagi ke teman-teman atau saudara yang pengen go online gitu ya. Ada atau mau dipersingkat, ada kasih aja fotonya, ada seminar bagus nih dibawain mentor nasional yang udah membina 4.000 pasukan penjualan gitu ya. Mas Hermas itu sudah bisnisnya sudah miliaran ya, kita bisa sampaikan. Ternyata ada caranya loh jualan online. Oh mau ikut gitu. Jadi tanya, kalau misalnya mereka oke, didata, masuk ke WhatsApp. Nah itu orang-orang itu langsung kita kasih link Zoom-nya besok malam. Seperti itu. Siap, bismillah. Semoga dekat dengan rezekinya ya Pak Anton. Tinggal kita bantu ya, kita bantu orang-orang seperti kita ya. Karena saya lihat antusiasme Pak Anton sudah tinggi, tinggal itu disampaikan secara online dan disampaikan ke target market Bapak. Jadi orang tahu, oh Pak Anton ini kan MLM gitu ya. Kalau orang-orang menghindari MLM, bukan. Saya bagi-bagi ilmu gratis loh. Ilmunya ilmu masa depan gitu ya. Kita yang harus paling yakin, paling pede. Kalau belum yakin ya harus dibikin belief statement-nya. Bimbel online membantu kreator pemula makin pede jago jualan dari rumah tanpa perlu keluar rumah. Nah, itu kalimat itu saya bikin, saya taruh di otak saya taruh di doa saya bikin di aktivitas saya sampaikan di setiap kesempatan. Dari situ orang makin percaya, teman-teman saya makin banyak, dan saya berdoa semoga teman-teman di sini juga diberikan kesehatan, kesempatan, dan kemampuan untuk membawa dirinya secara online. Insya Allah menjadi magnet rezeki. Amin.
Terima kasih. Ayo teman-teman yang lain sebelum kita tutup acaranya. Udah jelas, Andung? Oke, ayo Andung boleh unmute yuk, kita ngobrol gimana nih Andung persiapannya ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan ya Andung dan kesempatan untuk memperkenalkan bisnis kita nih ya. Andung tinggal bikin program kuliner Minangnya nih ya. Tinggal dirapikan sedikit termasuk bikin landing page dan agenda ke depan. Masak-masak atau mau dikumpulin di tiap hari Jumat untuk rendang atau apa gitu Anda? Mbak Atun, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, mau tanya ini, gimana terus buatnya landing page tuh, Mbak? Landing page. Mbak Atun, ini tadi kita udah belajar, kamu baru datang. Nanti tak kirimin video ya. Tapi aku nggak bosen-bosen ngingetin Mbak Atun, jangan pusing ikut yang lain-lain atau teknik jualan. Mbak Atun jangan fokus jualan. Mbak Atun masih punya kerjaan bagus, ya. Mbak Atun ada di Malaysia, aku nggak ada di Malaysia. Mbak Atun punya cerita pengalaman hidup luar biasa. Jadilah konten kreator dulu. Bukunya udah tak kirimin nyampe kan? Bikin konten dulu. Bikin konten. Fokus ke konten saja ya, konten video itu. Iya, jadi Mbak Atun kalau konten videonya Mbak Atun rutin 1 hari 1 aja selama 6 bulan, nanti teman-teman yang Mbak Atun pasti nambah banyak. Nah, dari situ nanti Mbak Atun live. Setelah live itu, Mbak Atun sambil memikirkan apa yang Mbak Atun bisa bantu. Misalnya, ternyata Mbak Atun, teman-teman yang Mbak Atun juga pengen bikin konten. Mbak Atun bisa tawarin buku. Jadi kalau mau praktis, jangan jualan yang lain-lain. Kalau misalnya mereka pengen jadi TKW, ya otak bisnisnya Mbak Atun kalau jalan, oh ya udah nih aku punya biro misalnya, itu pencari tenaga kerjanya, pengurusan dokumennya, itu nanti bisa jadi bisnisnya Mbak Atun. Karena Mbak Atun punya pengalaman dan skillnya. Kalau aku nggak punya, kalau aku coba-coba masuk ke situ lebih berat di otak, berat di modal. Kalau di Mbak Atun, mungkin Mbak Atun bisa tuh hubungkan bironya dengan orangnya. Nanti Mbak Atun bisa kenakan biaya. Tapi jauh sebelum itu, sebagai kreator pemula, Mbak Atun mesti mampu menceritakan pengalaman Mbak Atun dulu. Gitu ya. Tapi target marketnya belum. Belum. Target marketnya jelas loh. Aku sebagai teman aja udah bisa lihat jelas. Jadi kalau Mbak Atun itu ibu-ibu apa Mbak? Target marketnya ibu ya. Yang ingin jadi TKW tapi ibu-ibu kah? Boleh, jangan dibatasin ibu-ibu. Yang terlilit utang kah macam. Jadi gini, ibaratnya gini, misalnya nih ya, Mbak bayangin kayak gini. Yang spesifik Mbak, yang spesifikan harusnya. Jangan terlalu, misalnya gini, kayak aku ya, misalnya orang-orang bilang, apa namanya, endorse itu orang nanya itu kan misalnya gini, lu kulit lo bagus deh gitu ya, kulit lo bagus deh, pakai skincare apa sih? Orang nggak bakal nanya kalau aku nggak pernah live ya kan? Jadi pertama-tamanya itu ini kan bikin konten ya aku, konten video, ya kan? Apalagi interaksi sama teman-teman. Nah, kalau Mbak Atun tuh gimana ya kan? Misalnya setiap hari ada agenda ke pasar, setiap hari ada ya yang misalnya masak, gitu kan? Nah, setiap itu bikin konten nggak apa-apa. Halo teman-teman, aku sapa ya. Jadi hook-nya sama, penutupnya juga sama. Halo, aku mau sapa sahabatku di Indonesia yang pengen tahu nih kegiatan seorang TKW Marsiatun. Begitu aja, pokoknya begitu aja. Nanti
hari ini aku lagi masak, udah gitu dulu, aku tunggu kontennya ya, udah aku kasih contekan tuh. Awalannya selalu bikin video, latihan bikin video 1 menit atau maksimal 3 menit, ya. Misalnya kayak kemarin buka jeruk Bali. Buka jeruk Bali selalu dibuka dengan beli standing ya, beli standing seperti ini sudah punya toh. Beli standing, terus bilang, Assalamualaikum teman-teman, aku mau sapa saudara-saudaraku di Indonesia gitu ya. Nggak perlu ceria-ceria begini. Assalamualaikum teman-teman, mau sapa saudaraku di Indonesia yang pengen tahu kehidupan TKW di Malaysia. Itu aja. Gitu. Terus Terus kan hari ini aku mau buka jeruk Bali gitu ya. Mau buka terus jeruk Bali. akhirnya Ntar dulu, kemarin buka jeruk Bali belum sampai kebuka jeruknya udah dadah. sudah habis Jangan. waktunya. Makanya menitnya ambil yang 3 menit, tapi ngomongnya kalau bisa 1 menitan aja. Jadi teman-teman ini ada jeruk Bali, enak banget kalau keluarga misalnya manggilnya keluarga bos. Keluarga bosku senang makan jeruk Bali gitu ya. Sekarang kita pengen buka ya. Caranya teman-teman kayak gimana? Jadi kayak ngobrol sama teman. Dibuka dulu ya atasnya, cepret gitu ya. Nah, kalau nggak sempat atau kira-kira itu kelamaan ya sudah dalam keadaan kebuka aja. Saya bilang, hari ini kita mau makan jeruk Bali. Wih, manis banget nih teman-teman sambil dicobain. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Ya, sampai jumpa di lain kesempatan dengan cerita tukang sayur jadi TKW bersama Atun. Selesai. Oh, harus selalu ada akhir kata itu berarti. Iya. Nah, lebih bagus. Yuk kita temenan berbagi cerita. Tukang sayur jadi TKW Malaysia bersama aku. Follow ya, gitu. Nanti lama-lama Mbak Atun makin nyaman. Pokoknya itu dulu. Kalau bisa jangan langsung diupload. Aku pengen tahu nanti di screenshot punya simpenan video 30 atau 10 dulu. Nanti kalau punya kebiasaan itu nanti setiap hari nggak lolos. Kalau kita bisa 1 hari 1 konten, nanti sama aplikasinya, konten kita akan disebar ke orang yang lebih luas lagi. Tujuan kita ke situ, karena kita kan mau ngakalin mesin. Kalau kita sekarang upload, besok enggak, besok upload, besok enggak, ntar ketemu Jumat lagi, ya nanti kita nggak bakal dapat teman yang banyak. Ada strateginya gitu loh. Oh, selalu 1 hari 1 mesti ya. Iya, makanya kita stok dulu 7, 10 gitu. Nanti kalau udah di stok, oke nih Mbak, aku udah punya stok. Oke, setiap hari jam berapa Mbak Atun kosong? Oh, aku kosong jam 3 sore. Udah, jam 3 sore aku upload gitu. Upload kenalan. Makan pun boleh ya Mbak ya. Makan apa pun boleh ya. Makan, terutama karena ini kan keunikannya di Malaysia. Berarti terutama misalnya Mbak ke pasar. Jadi gini, teman-teman yang rantau ya, atau mungkin di luar negeri. Pasar itu kadang-kadang saya enggak tentu loh. Nah, jadi keunikan Mbak Atun itu ada di cerita sama di negara Malaysianya. Jadi keunikan apa? Misalnya ada ya kalau saya sih dulu kalau di luar negeri ya kita background kita itu tempat-tempat di sana gitu kan, ya pasarnya, ya mallnya, ya tamannya, itu kan orang-orang di Indonesia nggak belum ada pengalamannya, pengen tahu gitu. Nah, nanti aku ajarkan untuk kasih cover. Kalau lihat di TikTok aku, ini kan kontennya macam-macam. Tapi urusannya kalau dibaca urusan konten kan gitu. Jadi urusannya bisnis nih gitu ya, urusannya konten nih gitu ya. Ya kan? Nah, tapi kan itu Mbak Luki ada tulisan-tulisan di depan semua konten TikToknya kan? Ya, itu namanya cover.
Nah, itulah saya pun tidak bisa loh. Ya, dah, semoga Cover. aku juga pintar. Nanti aku bisa screenshot dari HP ya, apa? Nanti aku pengen sih ya. Cuman mungkin sejauh ini aku bikinkan video panduan di YouTube karena mesti screenshot HP ya. Kalau kayak gini, ini namanya cover Mbak. Jadi kan cantik ya, cantik gitu. Tapi aku Oh, cover itu pakai screenshot ya, Mbak? oh bukan, cover itu aku bingung nunjukinnya gimana kan soalnya dari HP nih. Kalau aku tembak ke komputer aku belum ngerti caranya. Paling nanti tak bikinin video panduan di YouTube. Nanti Mbak bisa buka ya. Oke. Oke, terima kasih lah, wes. Terima kasih. Andung. Ya, Ya, terima kasih Uki banyak masukan pada hari ini. alhamdulillah. Ya. Tadi kan Mas Anton bilang yang tadi ada 4 langkah itu ya, yang jualan dan closing itu ya. Nah, itu nanti kayaknya yang Andung belum bisa tuh yang membuat apa landing page itu ya, bisa diajarin. Nah, Andung tuh kan sekarang gini, Uki, istilahnya ini kan udah mau Ramadan ya, udah mau Ramadan tuh intinya mau fokus ibadah. Jadi cateringnya itu nggak begitu kenceng dulu gitu loh Uki, tapi sambilan tuh Andung kan sekarang lagi ada bisnis beras online. Kemudian ada karena farmasi Andung mau herbal gitu loh. Herbalnya obat atau konsultasi? Enggak, ya obat. Jadi suplemen gitu. Nah, itu bagaimana Ki? Strateginya seperti apa? Nah, tadi itu yang Andung masih belum itu upload satu tiap apa buat konten sehari satu upload. Nah, itu yang masih belum konsisten gimana dong? Oke. Jadi gini Andung, kita ini kan punya kesadaran ya, pengen punya income di masa yang akan datang ya. Di mana kita sadar toko-toko yang offline aja sekarang yang berkunjung ke tokonya sedikit, tapi mereka menjangkau pembeli itu dari media sosial, dari mereka menyapa pelanggan yang sudah mereka punya kontak nomornya gitu ya. Kita lagi ada promo daging nih gitu ya, kan kita sering terima ya. Oh iya ya, saya pernah ngisi data tuh di toko frozen gitu ya, Andung. Nah, itu yang kita mau kerjakan. Nah, gimana sih ngerjainnya? Nanti aku karena ini Andung bisa ke Instagram aku. Di Instagram aku ini ada link ya Andung. Ada link. Sepertinya Andung udah pernah isi ya. Ini harusnya Andung udah dapat workbook memulai bisnis online. Aku bikin kan harusnya masuk ke email, ada email dari aku. Nanti Andung cek ya. Nah, ini cara lengkap ya. Kalau kita masih ada waktu ya. Karena kan aku sadar ya, beberapa di antara kita ada terbatas waktu, terbatas dana, kemudian kemampuan, apalagi teman-teman yang senior ya, seperti Andung, aku nggak mau terlalu terbebani di sini, karena ini lengkap. Nah, makanya tadi ada 4 langkah. 4 langkah itu, kalau Andung cerita tentang misalnya beras ya, karena Andung mungkin nggak mau masak nih ya Lebaran, padahal kan ada yang mau menjemput rezeki paket Lebaran atau lakukan sahur. Nah, kalau kita nggak ada kemampuan di situ dan misalnya Andung pengen menawarkan paket sembako misalnya ya, belanja lebih hemat atau mungkin belanja lebih
gratis ongkir gitu ya. Itu kan bisa Andung menjangkau teman-teman saudara Andung, ya kan? Caranya dengan apa? Yang pertama adalah Andung tentuin dulu nih kelompok orang yang Andung mau tawarkan. Apakah Oke. apakah itu jadi kita bukan bilang teman atau saudara, tapi misalnya pengajar fakultas gitu ya. Pengajar fakultas yang sibuk bekerja, bingung belanja. Wah, langsung jadi tagline itu kayaknya. Contoh ya, karena orang-orang itu Andung bisa jangkau. Karena Andung kenal ratusan bahkan ribuan mungkin fakultas Andung kenalan sampai kan itu luar biasa Andung, itu kekuatan. Itu namanya copywriting ya awal itu ya? Apa Itu tuh? namanya target market. Jadi Andung menentukan dulu kelompok orang yang Andung bisa sapa. Halo, Oke. kenalkan aku aku kalau dulu ya misalnya dosen farmasi atau apa gitu ya, sering. Jadi kita sama mereka itu punya kesamaan dulu nih Andung gitu ya. Jadi kalau kenalan mereka nggak terlalu menolak. Seperti aku misalnya nawarin ke target market untuk catering, halo Mam, sering nggak sih kita sibuk kerja sampai lupa nyiapin makanan anak-anak gitu ya. Jadi yang aku kirim itu cuma lauknya doang. Masak nasi mah di rumah aja, lauknya Bunda Catering Jaksel gitu. Nah, kita pengen punya skrip seperti itu yang rendah penolakan gitu. Tujuan kita menetapkan target market itu menetapkan kelompok orang yang sama seperti kita, yang mau kita solusikan dengan produk jasa kita gitu Anu. Nah, kayak kalau yang kuliner yang sekarang ini teman-teman Andung tuh minta resep-resep gitu loh. Terus nanti menu lebaran. Nah, itu gimana caranya, Ki? Andung bisa bikin resep-resep itu bisa bikin di Canva. Iya. Contoh ya, ini kan tampilan halaman Canva ya. Ini aku mau tunjukin ya. Ini bukan resep ya. Sebenarnya kan resep itu di Google banyak ya. Tapi kenapa mereka tanya ke Andung? Berarti itu peluang dan itu kekuatan Andung. Apalagi kalau Andung kemas ke dalam di bawah bisnis Andung Diana's Catering. Gitu. Iya. Nah, ini kan contoh ya. Ini aku kasih menu mingguan. Menu mingguan ini lama-lama mereka menunya komplit ya, udah gratis ongkir, gratis sambal setiap hari beda-beda, dabu-dabu, sambal terasi, sambal matah gitu ya, gratis kerupuk ya kan, harganya cuma 25.000 lagi per pack ya kan, kalau langganan seminggu. Ya udah deh, daripada capek-capek masak nyuci perabot, mendingan pesan sama ini. Nah, ini adalah tugas kita sebagai pemilik usaha mengemas ke dalam proyek-proyek program seperti ini Andung, termasuk resep. Nah, resep itu gimana? Resep itu untuk mendekatkan Andung, itu yang namanya lead magnet nomor 2. Jadi setelah Andung tetapin target market, Andung bikin hadiah-hadiah kecil, kalau bisa yang gratis, seperti resep, seperti list daftar belanja sembako. Nah, itu kan mesti dirapikan, ya kan? Kalau kita kasih tulisan tangan, nanti ada yang nggak bisa baca, ya kan? Nah, itu PR kita, Andung. Nanti pelan-pelan. Nah, ini masalah dari Andung udah ikut berapa kali grup-grup itu ya. Ya namanya juga Andung, Mas Anton, Andung itu artinya nenek. Jadi kalau manggilnya Bu Andung Ibu Diana, Bu Nenek Diana. Oh, maaf. Oh, iya, Nggak iya. apa-apa, nggak apa-apa. Jadi kalau Andung itu nenek bahasa Padang, Mas Anton. Iya, Andung. Cuma sekarang orang manggilnya senengnya Andung. Karena cateringnya namanya catering Andung Diana. Oh, iya, seperti. Nah, Oke. jadi kalau di Canva Andung, di Canva itu hampir semua desain itu kita bisa akses ya, terutama Canva-nya yang berbayar. Yang gratis pun juga banyak. Contoh misalnya Andung mau resep ya. Resep itu bahasa Inggrisnya kan resepi ya. Nah, harus tahu ya, harus tahu bahasa Inggrisnya apa. Nah, kita taruh resepi di sini, Andung tinggal ambil ini. Cakep nggak? Cakep kan? Nah,
Nah, kalau buat Andung dan teman-temanku semua yang mau dipandu Canva, boleh tulis di chat ya, kita mau bikin apa, yuk kita bikin deh ya sebagai lead magnet misalnya. Bikin lead magnet dengan Canva gitu ya. Kalau Andung perlu, kita bikinkan kelasnya. Contoh kalau kita udah tahu nih, misalnya aku sama anak aku mau bikin proyek, bikin kalender 2022 Desember lalu ya. Kita tinggal tulis aja kalender gitu. Asal tahu keywordnya apa. Nah, aku tinggal ambil template-nya di sini ya. Contoh, aku tinggal ambil template-nya gitu ya. Nah, nanti dia akan terproses seperti ini ya. Nah, kemudian di sebelah kiri ini ada template-template yang cantik-cantik. Misalnya kita pengen tentang binatang karena yang beli anak-anak. Aku tinggal klik ini di sini template-nya. Ya itu Ki. Jadi selama ini tuh Andung tuh udah dapat Iya. video atau apa tuh menggunakan aplikasi Master sama Canva tuh masih gatek. Kapan Iya. ada nge-zoom tuh langsung praktek gitu loh. Betul. Nah, memang itu kenapa aku bikin bimbel online, Andung. Karena aku melihat kalau di luar negeri memang udah serba digital ya. Kalau di kita kan semua belajar baru. Nah, termasuk teman-teman karyawan, teman-teman keluargaku yang pensiunan ya, yang jangankan komputer ya, ilmunya aja baru gitu. Makanya aku temenin ya. Makanya kita bikin deh kelas-kelasnya. Nah, tapi untuk menghemat waktu sehingga teman-teman juga secara mindset, kesiapan gitu ya, cukup siap, baiknya Andung print dulu workbook ini dan coba petakan bisnis Andung mulai dari identitasnya, story-nya. Itu apa Ki bukunya? Ini workbook, Andung kan sayangku ya, orang tuaku ya, nanti aku kirim khusus. Ya, ini di print, ini untuk merapihkan dulu nih agenda kerja kita Andung. Ini framework berpikir dan berbisnis online. Nanti kemudian Andung juga, tapi sebenarnya sih udah cukup ya. Kalau bagi teman-teman yang belum ada rezekinya untuk beli buku ini buku ini membantu merapihkan nih, karena teman-teman yang belum menghasilkan, sorry to say, biasanya agenda kerjanya belum jelas, belum fokus ya, masih menjual segala hal dan sebagainya. Itu akan membuat teman-teman lelah karena semua produk itu ada ilmunya, semua produk itu ada marketnya, ada jodohnya. Kalau teman-teman menjual terlalu banyak produk ya, misal sembako itu sebenarnya satu kelompok, tapi kan ada aja yang minyak ada masalahnya, masalah ngirim, masalah ngemas dan sebagainya. Itu akan cukup ribet karena sembako itu sebenarnya bisnis lokal, orang mau langsung ini ya. Kecuali misalnya kita mau pre-order atau dikirim setiap hari atau kalau yang sembakonya Andung itu dia free ongkir, jadi langsung diantar ke rumah masing-masing. Nah, itu yang Andung mesti kemas ke dalam konten karena itu power atau keunggulan yang misalnya Andung kan tadi ya ada 4. Tetapin target marketnya, misalnya yang sembako ibu rumah tangga yang apa namanya suka boros belanja misalnya. Jadi itu harus problem. Target market itu harus punya masalah. Itu yang Andung latihan tulis. Bisa berganti terus, bisa berganti terus. Nah, yang kedua, Andung siapin lead magnet atau hadiah buat orang itu. Kita mau kenalan sama dia tuh kita mau kasih hadiah apa? Ibu-ibu yang suka sulit misalnya ya, suka sulit mendata daftar belanja, saya punya daftar belanja wajib bulanan, bisa di-download di sini. Itu yang dibikin di lead magnet seperti hari ini. Oke. Itu nanti Andung kalau tanya aku. Yang kedua, aku mau bikin landing page bagi-bagi hadiah ya, bagi-bagi lead magnet gitu. Seperti ini Andung. Tadi aku contohkan. Bagi resep atau bagi daftar menu itu kan bisa hadiah ya? Bisa. Tapi bisnis Andung
Bagi resep boleh ya, tapi kan sembako langsung ya boleh bagi resep. Tapi aku kalau karena kenal Andung di Laupan Minang ya, bagi resep itu aku pikir untuk yang menu itu boleh sih, bagi resep juga boleh gitu ya. Tapi sebaiknya hadiah itu kalau orang, oh iya aku pengen bikin bubur kacang hijau, nanti kita bisa bilang gitu ya, oh untuk bubur kacang hijau santannya dan apa, buat kacang hijau santannya gulanya bisa lebih hemat loh kalau belanja di kita gratis ongkir gitu. Jadi Oke. ada outputnya, Ada kaitannya ya. ada kaitannya, itu solusi dari bisnis kita misalnya. Oh saya Oke, oke. pengen deh belajar konten kayak gimana sih? Ya semua hal tentang konten dibahas di buku ini. Kalau kakak mau lebih dalam bisa akses order di sini gitu kan? Oke. Gitu. Oke, oke. Oke, thank you Andung. Tadi itu 2, yang ketiga Andung kenalan dengan link yang tadi dibikin. Andung sapa orang-orang yang misalnya tadi ya teman, saudara atau target market Andung tadi misalnya kelompoknya apa nih? Karyawan yang sibuk ya. Apa tadi? Sibuk belanja, sibuk kerja, lupa belanja. Gitu ya. Misalnya kalimatnya gitu. Karyawan boleh kalau misalnya Andung mau garap apa namanya tadi pengajar boleh gitu ya. Jadi kita punya project itu loh Andung, diselesaikan Iya. dulu tuh si target marketnya. Jadi target market itu bukan teman, bukan saudara, bukan gitu ngomongnya. Kelompok orang yang kita bisa temuin mudah, ya kita nyaman, mereka kenal kita punya kesamaan, dan mereka punya masalah. Sibuk kerja, lupa belanja. That's the problem. That kita mau solve gitu. Kita mau solve dengan paket sembako yang kita kirim dengan gratis ongkir. Itu menarik sekali loh Andung. Jadi Andung perlu punya powernya, kemas funnelnya. Funnel itu alur transaksi online-nya. Orang tinggal klik order atau tanya. Ya misalnya sih kalau sembako sebenarnya mungkin Andung ada link buat order juga ya. Karena kan ada ya. Ya, mesti dibuat. Oh, aku pikir dari bisnisnya ada. Ada kalau dia yang bisnis online-nya Andung ini ada 2, Ki. Satu dia sebagai member, satunya lagi dia nggak mau jadi member, jadi mau beli produk-produknya aja. Nah, itu Andung yang order gitu. Oke. Ya. Aku tadi mau tunjukin apa ya? Nanti WA-nya Japrian aja, Ki, kesian teman-teman yang lain. Oke, terima kasih Andu. Semoga jadi pengetahuan juga buat Bapak, Ibu, teman-teman yang lain Iya, masukan. untuk PD jualan Yang ya. penting sih pengennya itu memang apa, jadi tulisannya itu dikemas bagus dengan Canva, dengan KineMaster. Nah, itu dia tuh yang mesti latihan dulu gitu. Nah, aku lagi bikin, aku kan ada editor nih Andung sekarang ya. Aku akan jual jasa-jasa sederhana ya buat teman-teman yang merasa, aduh udah deh aku nggak sanggup mendesain karena percuma lah kita pengen ahli semua bidang tuh jangan gitu ya. Kalau memang ahlinya di kuliner ya fokus di kuliner. Kayak Mbak Atun aja bolak-balik aku ingetin Mbak Atun jangan fokus jualan. Bikin konten aja dulu, kemas ceritanya gitu. Itu berapa dia per satu flyer? Aku sih pengennya 10.000, 20.000 yang gitu-gitu aja lah. Pokoknya karena sebenarnya bikin sendiri itu buat kami ini mudah gitu. Ya memang harusnya bikin sendiri itu mudah. Memang kemarin juga kan Tante Lina kan suka bikin tuh. Itu pakai apa? Pakai Canva gitu. Nah terus dia bilang bikin dong Lin, harus fotonya harus begini begitu gitu. Jadi fotonya mesti yang bagus. Nah makanya maksud aku gitu kan. Memang buat teman-teman yang nggak di bidang kreatif sepertinya sulit gitu ya. Padahal sih kalau nggak rewel ya dalam arti gini, kita nanti punya list Andung misalnya
warna Iya. brandnya apa. Misalnya warnanya biru, kayak aku Ruang Resik warnanya biru, catering warnanya merah gitu ya. Merahnya ini, itu kan spesifik warnanya. Ya kalau kuliner makanan itu warna biru nggak boleh masuk. Nah, merah kan ya, kalau nggak merah kuning ya. Merah, kuning, hitam boleh. Kuning, hitam, putih. Oke. Nah, Ya. jadi maksudku nanti kita bikinkan panduannya buat para kreator pemula yang memang seperti Andung gitu ya. Nanti kita Paling diajarin tadi kan Mbak Tun juga mau tuh yang Canva. Satu aja kalau udah bisa satu make gitu kan nanti yang lainnya tinggal ya gonta-ganti udah, gitu loh. tapi kita ketemunya di Senin depan kalau mau tunggu Boleh. pelatihan aku, ketemunya Iya. insya Allah di Senin depan karena hari Rabu malam kita akan latihan mengisi besok untuk strategi konten karena kemarin kita sudah menentukan yang halaman 3 customer ideal kita siapa. Besok kita akan menentukan strategi kontennya mau kayak gimana sih gitu ya. Karena sebenarnya sebagai seorang pemula kita mesti fokus aja kerjakan satu hal ya. Aku mau kasih contoh. Oke, itu Senin Rabu tuh rutin gitu ya? Insya Allah ya. Kalau Senin itu apa, Rabu itu apa Ki? Senin itu seperti Canva, TikTok, seperti hari ini bikin landing page ya, ilmu-ilmu seputar jago jualan online si Andung. Oh gitu. Kalau hari Rabu lebih ke mengisi workbook. Jadi akan diulang-ulang terus untuk mengisi workbook. Karena kembali lagi ya teman-teman yang belum menghasilkan itu biasanya belum merapihkan agenda kerja dan isi pikirannya belum fokus gitu. Jadi kita rapikan di situ. Nah, konten itu banyak banget cara ya. Kayak ini kalau teman-teman lihat ya, konten itu bentuknya desain, foto atau video, tapi tujuannya cuma satu, itu menyampaikan pesan. Nah, pesan apa sih yang kita mau sampaikan itu ada di workbook. Pesan itu adalah bisnis identitas kita, ya, cerita story kita atau solusi apa ya yang kita mau kemas. Seperti aku ya, kalau aku kan aku mengemas jago jualan tanpa keluar rumah gitu ya. Teman-teman yang mau jago jualan online temenan sama aku buat dapat tips, trik, tools online-nya gitu. Nah, konten tuh kurang lebih seperti ini ya. Andung misalnya di kuliner, ikutin influencer kuliner Andung, aku bisnis edukasi. Andung kan suka nge-tag Uki ya, jadi kalau sama ini kan Andung suka di IG, di FB gitu ya. Nah, itu dikoreksi gitu maksudnya. Lu kalau nge-tag Uki itu maksudnya gitu. Kalau aku sih sebenarnya aku kalau ke teman-teman Andung nggak ada salah benar. Yang penting pertama itu ada interaksi di situ dan itu rutin ya. Kalau sudah mulai mengupload harus rutin. Nah, seperti aku di platform lain tidak rutin. Di YouTube aku seminggu hanya 1 kali, tapi yang setiap hari itu di TikTok. Gitu. Jadi jangan, kita bukan seperti Denny Santoso yang punya tim banyak, hampir semua kita kerjakan sendiri. Aku sekarang alhamdulillah udah ada tim, tapi itu pun otaknya masih di aku ya. Aku belum bisa turunin ilmunya satu persatu. Paling ada yang admin, ada yang editor. Nah, kalau untuk konten aku masih pegang sendiri dan aku punya stok ada 90 video Andung. Jadi teman-teman jangan buru-buru upload konten karena kita itu pengennya kalau sudah upload konten sudah punya habit setiap hari mengupload satu. Kalau aku 90 video itu macam-macam apa? Macam-macam, banyak yang nggak layak juga. Tapi intinya kita punya confidence nggak akan bolong 1 hari pun meskipun libur tanggal merah. Kenapa? Karena ini ada algoritma. Nah, ini binatang yang selalu diomong-omongin. Algoritma itu adalah sistem online ya yang akan membawa konten kita ke teman-teman yang lebih luas. Itu nggak akan terjadi kalau kita nggak dianggap aktif sama si sistem. Jadi mendingan kita stop dulu. Misalnya kalau misalnya Andung mau fokus tentang sembako. Nah, kita harus uraikan isi kepala kita ke dalam workbook dulu. Nah, jadi dari sini ya,
kalau teman-teman ya hari Senin kita akan bahas juga. Dari sini teman-teman nanti bisa download. Aku bikinkan ya, kalau Mbak Atun udah tahu nih ya. Aku bikinin namanya ini skrip yang akan membantu menguraikan isi kepala teman-teman. Nah, skrip ini yang teman-teman harus isi. Jadi print aja format kosong ya. Ini ada pembuka isi nih ya. Kalau aku buka, ini membantu teman-teman yang jualan buku. Nih, misalnya kontennya gini. Apa punya followers 10.000 di medsos dapat income 20 juta sebulan? Beneran, ini hasil survei Hype Auditor. Nah, jadi ada problem ya, ada masalah, ada yang mengagetkan, ada hook, kemudian kita isi dengan cerita, diakhiri dengan praktekin ilmu bikin konten tertarget, yang menjual dan convert yuk, klik link di bio ya. Nah, link di bio, link beli buku gitu. Nah, ini nggak harus dibikin, tapi buat kita pemula yang kadang bingung ngomong, malu di depan kamera, terus konten juga cuman sekedar foto-foto aja, nggak bunyi gitu ya. Kita perlu menguraikan isi pikiran dan penawaran kita ke dalam, ini namanya copywriting. Ini copywriting konten, script konten gitu. Nah, aku belum ada tim besar, nggak bisa bantu berbagai macam banyak bisnis. Yang aku bantu adalah teman-teman yang ikut jualan buku bareng aku. Nah, ada beberapa yang bisnisnya misalnya properti, kuliner, tetap ikutan, MLM ikutan, ya skincare ikutan. Kenapa? Karena sebelum menjual produk-produk mereka, tetap aja mereka mesti ahli bikin konten, ya kan? Ahli bikin pelengkap-pelengkap yang aku ajarin seperti ini, mulai dari skripnya sampai ke kontennya, terus kemudian funneling dan bikin lead magnet dan alur jualannya gitu lah. Jadi aku sih terbuka buat teman-teman siapa aja yang berbisnis silahkan, tapi yang aku bimbing langsung yang sama-sama jualan buku bareng aku, ya kan? Buku, workshop gitu. Jadi kalau teman-teman ada kesulitan, aku bisa dengan jelas karena aku punya pengalamannya, aku sudah menghasilkan di jualan produk edukasi ini. Itu nanti pelan-pelan hari Senin deh, aku akan bongkar satu persatu. Stay tune aja, memang temanya macam-macam ya kalau hari Senin. Kalau hari Rabu itu khusus untuk mengisi workbook. Begitu. Bismillah, semoga membantu. Wah, banyak nih ya yang ini Canva ya. Oke, nah aku tuh ikut belajar sama banyak mentor ya, dari yang gratis dan berbayar sampai 20-an juta aku ini. Kemarin aku belajar copywriting sama Pak King Drata Nikolai, itu dia tawarkan kelasnya itu bimbingan 7 juta lebih ya. Padahal kita belajar sama Mas Hermas cukup 100 ribuan ya. Jadi yang gratis, yang berbayar murah, sampai yang berbayar mahal, itu kalau menurut aku sih itu sama aja lah kayak kita beli baju ya. Baju kan nggak harus bayar yang jutaan ya, yang penting bersih. Dan kita bisa bawa baju itu untuk kerja misalnya. Nah, jangan sampai ilmu-ilmu ini cuma sebatas pengetahuan di teman-teman. Pastikan ilmu-ilmu ini bisa teman-teman terapin, dan insya Allah bikin teman-teman makin pede ya. Karena ujung-ujungnya kita akan prospek. Ujung-ujungnya kita akan jualan. Nah, jualannya dengan cara apa? Ya dengan bikin konten yang cukup ya, bukan yang bagus-bagusan, merah, kuning, hijau, biru, pusing ya. Bikin audiens teman-teman nyaman mampir ke media sosial teman-teman. Ya, kalau teman-teman nggak ada kemampuan desain tapi punya dana, teman-teman bisa bayar. Tapi kalau keterbatasan dana dan teman-teman mau belajar, ya teman-teman harus tempel teman-teman seperti aku gitu ya, yang mau ngajarin secara gratis. Terus teman-teman juga proaktif, jadi kita saling memberi manfaat ya di grup kita. Terima kasih banyak buat kesempatannya, udah sampai malam bahkan ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga manfaat. Mohon maaf kalau aku ada salah kata. Aku doakan semoga teman-teman bisa istirahat nyaman ya. Kita diberikan kesehatan dan kemampuan. Aku selalu berdoa, memohon ya kepada Allah untuk mendapat wisdom and knowledge ya,
untuk dapat ketenangan hati dan pikiran sehingga kita bisa menyampaikan penawaran dan prospek kita tuh terbuka ya hatinya ya. Nah, dan kita siapkan itu teman-teman, betul-betul. Dan bisnis itu akan sangat fun dan menyenangkan ketika teman-teman tenang ya. Ini workbook yang aku siapkan khusus buat teman-teman bisa tenang, bertemu dengan calon prospek yang menerima kehadiran teman-teman ya, rendah penolakan gitu ya, dan melihat penawaran teman-teman adalah solusi dari problem dan kebutuhan mereka. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak teman-teman. Oke, terima kasih Uki Ya, ilmunya, Terima sehat-sehat. kasih sehat semua ya. teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Ya, Sharing ya. teman-teman semua. Wassalamualaikum Live ya, warahmatullahi dah. wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam.